Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Kita masuk ke bab bagaimana sih kita untuk ketahanan pangan itu, membangun ketahanan pangan, kita menggunakan teknik konservasi pasteur, jadi yang padang rumput dengan rotasi tanaman, jadi crop rotation. Jadi kita merotasi tanaman. Kalau istilah kerennya di Indonesia itu tumpang sari. Oke. Nah, apa sih konservasi agrikultur sistem itu? Sistem konservasi agrikultur yaitu tuh bagaimana integrasi tentang tanaman pakan khususnya dengan peternakan. Bisa peternakan di sini bisa yang herbivore atau yang poultry jenis bisa juga masuk. Oke, di sini bagaimana ada interaksi dari ekologi yang membuat lebih efisien perputaran nutrisi. Jadi nutrisi itu tidak terputus. Jadi selalu berputar. Jadi bagaimana itu terus berputar. Kemudian ada yang namanya pembaharuan resource atau bahan. Jadi bahan itu yang terbarukan. Jadi berputar terus cyclingnya. Nah, juga kita meningkatkan fungsi dari tanah. Jadi tanah itu kan kalau ditanami dia berkurang kemampuan tanah. Nah, itu kita bagaimana mengimprove supaya tanah itu fungsinya tetap baik. Dan tentu yang terakhir membuat itu diterima dan meningkatkan tingkat ekonomi dari peternak. Karena itu yang paling penting, yaitu adalah bisa diterima dan itu meningkatkan ekonomi. Biarpun semua sistemnya baik, kalau tidak bisa diterima, kemudian tidak bisa untuk meningkatkan ekonomi, buat apa dipakai seperti itu. Nah, di sini kita melihat konservasi agrikultur sistem itu pasti tetap ada jenis-jenis. Misalnya di sini ada livestock, kemudian ada tanaman, kemudian tanahnya juga nanti pasti baik. Nah, tanamannya di sini bisa nanti ada jenis yang grazing yang di bawah atau yang di sistem perdu atau yang legum itu masuk juga ke dalam sistem ini. Oke, kita lanjut ke jenis rumput-rumputannya ya. Rumput. Apa sih? Rumput itu penting untuk ada dalam part peternakan modern ya. Jadi karena dia juga menyediakan ekosistem. Jadi menyediakan ekosistem service yang nanti berpengaruh pada ekosistem keseluruhannya. Jadi apa saja sih pentingnya penambahan rumput-rumputan? Itu nanti berfungsi untuk menyaring udara, kemudian mengatur iklim, hingga nanti bisa menurunkan efek rumah kaca. Kemudian apa lagi? Untuk biar tanah itu bentukannya, formasinya sama tingkat kekerasannya jadi lebih gembur, itu jadi lebih baik. Kemudian nanti air cyclingnya bisa berputar lebih baik untuk peredaran airnya, kualitas airnya, kemudian serapan ke dalam tanah itu jadi lebih baik untuk airnya. Kemudian yang tadi nutrisinya berputar dengan baik. Jadi semisal contoh, jadi itu tanaman dimakan oleh hewan, kemudian dikeluarkan di kotoran terserap di tanah,
kemudian dari tanah diserap lagi oleh tanaman, jadi berputar terus. Kemudian habitatnya jadi lebih baik. Kenapa? Karena lebih banyak model tanaman, menarik serangga juga. Nah, itu jadi berputarnya jadi lebih baik. Kemudian ada poin estetikanya, jadi keindahannya, apalagi jenis-jenis tanaman, rumput-rumputan yang bisa berbunga, legum-legum yang berbunga itu selain baik untuk pakan hewan, juga dia bagus untuk keindahan. Kemudian kalau dianya bisa menimbulkan keindahan, orang yang melihatnya pun akan bisa beristirahat, rekreasi, kemudian merefleksikan dirinya, bersantai di dalamnya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa erosi tanah, kemudian kualitas tanah itu sangat penting, karena nanti apa? Jadi tanah yang baik itu akan menyebabkan produksi yang melimpah. Jadi menghasilkan makanan, sayuran atau rumput yang berkualitas tinggi. Nah, kalau turun atau jelek penanganannya, manajemennya, akan menyebabkan tanah itu cepat kelelahan, kemudian dia menurun. Kelelahan di sini nih misalnya semakin mengeras, nutrisinya semakin berkurang karena nutrisinya tidak mampu berputar dengan baik, atau cycling nutrisinya buruk. Nah, jadi tanaman itu apa? Juga membantu menyuplai tanah itu. Ketika tanah itu terbuka, dia cepat sekali hancur, rusak. Tapi ketika tertutup oleh tanaman, nah itu bisa tersimpan karbon di dalamnya, di residunya, atau mungkin juga feses yang menempel, yang menjadi pupuk, itu bagus untuk kesehatan tanah. Tetapi kalau itu tidak misal leading factor ya, jadi kalau kita tidak hati-hati, itu bisa juga menyebabkan kesehatan tanah menurun kalau kita tidak memanajemennya dengan baik. Nah, mungkin kalau yang ini tanah karena erosi, bisa karena angin, air, atau masalah lain. Jadi itu yang bisa menyebabkan masalah-masalah pada kemampuan tanah untuk bertahan. Nah, kita lanjut ke namanya perennial forage. Jadi perennial itu yang lebih rendah lagi, rumput yang jenisnya rendah. Jadi rumput ini disenangi oleh domba. Jadi kita tahu perbedaan rumput. Kalau untuk yang sapi dengan domba itu berbeda. Kalau kambing kan jenis perdu-perduan, daun-daunan. Nah, kalau yang sapi itu lebih tinggi. Nah, kalau yang rendahnya itu biasanya domba yang memotong. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana rumput yang sedang tingginya dengan yang rendah, yang kecil, itu bisa juga meningkatkan kualitas dari tanah. Jadi fungsi dari rumput-rumputan ini menahan erosi tanah. Jadi dianya lebih mudah memperbaiki erosi tanah itu secara cepat. Nah, cara terbaik untuk mempraktekkan bagaimana mengurangi erosi tanah itu kita biasanya menanamnya di ujung-ujung atau di sisi-sisi, di buffer.
Jadi buffer itu penyangga. Jadi di sisi-sisi penyangga atau di pinggiran-pinggiran yang tanaman utama kita atau cropnya itu tidak kita tanam di situ atau susah tumbuh. Nah, itu kita tanam di pinggir-pinggirannya rumput-rumputan. Dan terbaik juga apa? Harus dekat dengan aliran air. Jadi kalau ada aliran air, jadi nah, peredaran airnya itu untuk diserap sama rumput-rumput juga itu baik, sehingga pertumbuhan rumputnya nanti juga baik. Nah, ini kalau ini yang jenis rumput perennial ya. Jadi ini rumput sapi tidak terlalu suka, tetap dimakan tapi tidak terlalu suka. Tapi yang spesifik yang menyukai rumput seperti ini biasanya domba. Tapi ini bagus untuk menahan erosi. Kita lanjut ke yang namanya karbon dan nitrogen. Jadi dua nutrisi ini ion nih, biasanya ion atom ion karbon sama ion nitrogen itu dalam bentuk kecilnya. Kemudian kita naik, kalau dalam jumlah besar dia itu sangat membantu menciptakan pertumbuhan yang baik bagi rumput perennial forage. Jadi untuk semakin baik pertumbuhannya gitu ya. Nah, jadi kegunaan dari vitamin lagi, bukan, dari mineral karbon dan mineral nitrogen ini biasanya menyebabkan 20 cm di bawah tanah itu jadi lebih baik. Jadi kalau ada rumput di atasnya, jadi bisa juga kita pakai bahwa tanaman di bawahnya ada rumput, itu juga bagus, atau rumputnya kita taruh di pinggir-pinggirnya. Jadi itu untuk menahan erosi, kemudian juga menghasilkan organik, karbon dan nitrogen yang baik. Nah, di sini kalau nitrogennya baik juga membuat hasil tanaman yang kita tanam itu juga membaik gitu ya. Bisa menstabilkan tanah itu kalau untuk yang N-nya. Kalau yang C-nya itu juga bagus untuk memberikan nutrisi, membuat gembur tanahnya. Kalau untuk yang C. Kalau yang N itu biasanya memperbanyak hasil tanaman kita. Nah, di sini ada C, N, P, fosfat. Jadi kalau ini ada ketambahan fosfat, tapi yang penting adalah C dan N. Jadi bagaimana tanaman berputar, jadi hewan makan rumput, kemudian dia menghasilkan kompos di sini, pupuk kandang. Nah, kemudian masuk ke dalam, diserap oleh tanah. Nah, kalau tadi yang penggemburnya itu adalah karbon, kemudian kalau penyuburnya adalah nitrogennya, itu ditangkap oleh akar dari rumput, kemudian menghasilkan rumput yang baik, terus berputar seperti itu. Nah, selain rumput perennial, ada yang namanya jenis legum yang lebih tinggi lagi. Kalau yang untuk yang perennial dan legum itu bisa meningkatkan kemampuan mengikat dari nitrat. Jadi nitratnya tidak hilang dari tanah gitu ya. Dan khusus untuk perennial forage atau rumput perennial, terkhusus di alfalfa atau spesiesnya nanti kita bisa lihat. Jadi itu bisa masuk ke dalam tanah sekitar
150 cm itu bisa masuk ke dalam tanah, dianya mengikat nitrat. Nah, mengikat nitrat, nah itu dibantu juga nanti dengan mikroba, tapi kita tidak bahas mikrobanya di sini. Nah, kita bahas itu biasanya di ilmu nutrisi ternak. Nah, di sini dia bisa mengikat nitrat. Nah, nanti nitratnya nanti diambil oleh rumput itu kemudian dimakan oleh hewannya. Ini bijinya atau kacang-kacangnya, bijinya. Nah, ini tanamannya, jadi panjang banget dan dalam dari akarnya. Akar-akar ini yang mengikat nitrat atau nitrogen. Nah, kita lanjut ke rotasi dari tanaman jenis pasteur. Pasteur itu padang rumput penggembalaan, jadi los. Jadi rotasinya biasanya disesuaikan, bisa per tahun atau per 2 tahun. Yang penting apa? Bahwa kita tahu bahwa tanah kalau punya kadar itu akan menurun 3-4 tahun itu. Nah, keuntungan dari pasteur itu bisa meningkatkan kesuburan tanah juga bisa menyimpan organik karbon, yaitu biasanya di pertanian yang tradisional saja sudah mampu. Jadi untuk yang jenis yang padang pengembalaan, dilepas liarkan hewannya, kita juga melihat bahwa itu baik untuk kesuburan tanah dan menangkap organik C-nya, karbonnya tadi. Cuman harus diingat bahwa harus berputar 3-4 tahun karena akan menurun ya. Jadi kita berputar untuk cropnya. Nah, kalau untuk tumpang sari biasanya berbeda dengan seperti itu. Kalau di tumpang sari itu ada tanaman yang umurnya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi itu selalu berputar terus. Nah, kalau itu model tumpang sari, kalau yang rotasi crop itu berpindah tempatnya per 1-2 tahun. Yang penting jangan sampai 3-4 tahun itu sebenarnya sudah menurun kualitas dari tanah. Nah, kita melihat bagaimana sih kotoran ternak, manur. Jadi manur itu kotoran ternak yang sudah menjadi pupuk ya, jadi kompos. Kalau kita kenal itu kompos, manur itu. Jadi itu adalah pupuk dari hewan. Ada pengaruhnya nggak sih sama tanah? Jadi kesuburan tanahnya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan jenis rotasi tanaman pasteur itu bisa meningkatkan secara besar atau banyak itu fungsi dari tanah sama nanti lingkungan sekitarnya itu bisa lebih baik. Nah, termasuk di dalamnya juga adalah bagaimana nanti ada nutrisi dari manur tersebut, kemudian ada juga kimia dari tanaman yang dimakan oleh hewan itu, kemudian ada sedimen juga kalau bercampur dengan urinnya. Nanti kualitas air juga akan membaik dan efek rumah kaca nanti semakin berkurang. Nah, jadi komponen manur ini bisa kita dapatkan dari fesesnya unggas, babi, sapi, kambing, domba juga. Jadi bisa nutrisi yang terbaik bisa masuk ke dalam fertilizer, kompos, kemudian nanti konversinya bisa tanah itu jadi lebih baik,
Kalau untuk organiknya, tanahnya jadi lebih baik karena lebih banyak, lebih kaya nutrisinya. Untuk energinya bisa juga kita pakai untuk biasanya dibuatkan gas. Jadi kotoran ternak juga bisa dibuat gas, kemudian juga bisa dibuat fiber atau solid juga, buat bedding juga bisa. Solid itu untuk yang ini batu bata, bisa dicampur seperti itu biar keras, karena kan ada sedimen dari yang tercampur di kotorannya itu. Nah, kemudian kita keuntungan dari lingkungan. Jadi bagaimana nanti kita bisa juga, karena banyaknya jenis, misalnya tanaman yang memang sengaja kita tanam, kemudian rumput yang jenis yang pendek atau yang sedang atau yang perdu. Jadi itu menambah banyaknya macam tanaman yang ada, itu bisa meningkatkan konservasi juga. Nah, juga mengurangi residu efek dari yang disebabkan organik tanah yang berkurang, itu kan bisa kita minimalkan, kemudian erosi bisa kita minimalkan, nutrisi yang hilang bisa diminimalkan, yaitu termasuk dari potensi dari antara kita menggunakan sistem konservasi pasteur dan kita memutar tanamannya, crop rotation. Nah, ini bagaimana sih kita yang penting adalah hasilnya kan, tanamannya sudah mengambil dari tanah, dan tanaman ini dihasilkan bagaimana sih. Nah, jadi tanamannya pasti lebih baik dibandingkan dengan tradisional. Yang pasti apa? Karena N-nya atau nitrogennya lebih banyak, kemudian karbonnya, nitrogen atau nitrit bisa di situ juga. Jadi ada karbonnya juga, akumulasinya tinggi. Nah, untuk jenis-jenis legum itu secara biologi juga dia punya mikroba yang mengikat N. Jadi nanti jenis legum-legum yang dimakan oleh ternak itu juga lebih banyak N-nya. Kemudian efek dari emisi gas atau yang lain-lain bisa kita tekan kehilangan N-nya. Nah, apa sih keuntungan lain? Jadi keuntungan lainnya bisa juga untuk mengontrol hama. Kenapa mengontrol hama? Karena biasanya nanti jenis rumput-rumputan itu bisa juga untuk sebagai herbisida. Jadi untuk mengurangi serangga yang masuk. Misalnya kalau kita ambil contoh di perkebunan kelapa sawit, itu biasanya mereka tanam di pinggir-pinggirannya itu adalah jenis-jenis rumput-rumputan yang nggak suka serangga menyerangnya. Nah, itu termasuk juga nanti kontrolnya jadi lebih baik seperti itu. Nah, ini terakhir ya nih. Oke, itu terakhir ya. Jadi yang ini adalah untuk merangkum semuanya. Bagaimana tadi ada lingkungannya, tanahnya, kemudian akhirnya nanti bagaimana pertumbuhan dari kanopinya. Kanopi di sini adalah tanaman yang jenisnya panjang atau pohon. Kemudian bagaimana tanahnya juga membaik, akhirnya biodiversity-nya membaik, hasilnya berfungsi nanti kontrol, misalnya pestnya
makin berkurang, atau weednya tadi atau serangganya berkurang, aktivitas biologinya semakin meningkat. Misalnya bakteri-bakteri pengikat N itu jadi lebih baik, erosinya makin menurun, degradasinya semakin meningkat, jadi lebih tidak terjadi erosi, yaitu air juga berputar jadi lebih baik, produktivitas dari tanaman stabil, akhirnya nutrisi pakan yang bisa dimakan oleh hewan, kemudian dari makanan yang untuk manusianya juga tercukupi. Itu adalah, kemudian juga ada bagaimana iklim yang jadi membaik juga, karena kita tahu tanaman itu mengambil karbon dioksida, kemudian memfotosintesakannya, kemudian mengeluarkan oksigen, seperti itu.